Latar belakang. Perang ini dipicu oleh upaya Belanda untuk menguasai wilayah Kesultanan Aceh. Salah satu faktor utama perang ini adalah pentingnya Kesultanan Aceh dalam perdagangan internasional setelah terusan Suez dibuka. Hal tersebut meningkatkan keinginan Belanda untuk menguasai wilayah Kesultanan Aceh. Nah guys, perang Aceh ini nggak cuma terjadi sekali dua kali aja loh. Nah, perang yang pertama terjadi pada tahun 1873 sampai 1874. Perang Aceh pertama dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah dalam melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kohler. Pasukan Kohler yang berjumlah 3.000 tentara berhasil dihadapi dan dikalahkan. Kohler sendiri gugur pada tanggal 14 April 1873. Hanya 10 hari setelahnya, pertempuran meletus di berbagai lokasi dengan pertempuran terbesar terjadi saat upaya merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman yang didukung oleh beberapa kelompok pasukan. Selain itu, pertempuran juga terjadi di Peukan Aceh, Lambuk, Lampuk, Peukan Bada, hingga Lambada dan Krueng Raya. Ribuan penduduk dari Teunom, Pidi, Peusangan, dan berbagai wilayah lainnya juga bergabung dalam perjuangan tersebut. Perang Aceh kedua, 1874 sampai 1880. Pasukan Belanda di komando Jenderal Jan van Swieten berhasil menduduki Keraton Sultan pada tanggal 26 Januari 1874 yang kemudian dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada tanggal 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh wilayah Aceh menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Pada saat Sultan Mahmud Syah meninggal pada tanggal 26 Januari 1874, Tuanku Muhammad Dawud dilantik sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Perang pertama dan kedua ini dicirikan oleh pertempuran langsung dan intens. Meskipun ibu kota negara sering berpindah-pindah ke Keumala-Dalam, Indrapuri, dan tempat-tempat lain, pemerintahan tetap berlangsung dengan relatif stabil. Perang Aceh yang ketiga terjadi tahun 1881 sampai 1896. Perang ini berlanjut dalam bentuk perang gerilya dengan semangat perang fisabilillah, perang jihad yang berlangsung hingga tahun 1903. Pasukan Aceh dalam perang gerilya ini dipimpin oleh Tengku Umar dan Panglima Polim. Pada tahun 1899, Tengku Umar gugur dalam serangan mendadak yang dilancarkan oleh pihak Panderdusen di Meulaboh. Namun, Cut Nyak-Dien kemudian muncul sebagai komandan dalam perang gerilya tersebut. Perang Aceh keempat, 1896 sampai 1910. Perang ini sebagian besar merupakan perang gerilya yang melibatkan kelompok dan individu yang melakukan perlawanan, serangan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa adanya komando sentral dari pemerintah kesultanan. Meskipun perang besar berakhir sekitar tahun 1910 sampai 1915, perlawanan sporadis dan penduduk Aceh masih berlanjut hingga tahun 1942 di beberapa wilayah yang dipimpin oleh kelompok-kelompok pejuang. Tokoh dan perannya. Pertama ada Teuku Umar, salah satu figur perlawanan Aceh yang sangat terkenal. Ia memimpin perlawanan melawan Belanda di wilayah Meulaboh dan berhasil merebutnya kembali dari tangan Belanda. Namun ia akhirnya ditangkap dan dihukum mati oleh Belanda pada tahun 1899. Yang kedua ada Cut Nyak-Dien, istri dari Teuku Umar, yang juga terlibat dalam perlawanan melawan Belanda. Setelah suaminya tertangkap dan dihukum mati, ia melanjutkan perjuangan dengan teknik perlawanan gerilya. Cut Nyak-Dien juga dikenal sebagai simbol perlawanan dan semangat juang bagi rakyat Aceh. Yang ketiga ada Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh yang
memimpin Kesultanan Aceh pada abad ke-16. Ia diakui sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia dan memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Aceh dari penjajahan Belanda. Keempat ada Cut Mutia, tokoh perempuan Aceh yang juga terlibat dalam perlawanan melawan Belanda dan gugur dalam pertempuran di Aulia Kurieng, Aceh Utara pada tahun 1900.